Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Syira Amanda Cinta dari kelas 5 GM2 kelas Jambi. Nah, dimana pada pembahasan materi sebelumnya kita telah menjelaskan apa itu e-commerce, marketplace, online shop, serta online store. Pada pembahasan materi kali ini saya akan membahas bagaimana cara kita membangun loyalitas pelanggan serta Bagaimana cara membangun strategi bisnis pada e-commerce. Nah, kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu jenis pelanggan itu ada dua. Yang pertama pelanggan online dan juga pelanggan offline. Dari dua jenis pelanggan ini, mana yang lebih tinggi tingkat loyalitasnya ya? Mari kita bahas. Pelanggan online serta pelanggan offline, mana yang lebih tinggi tingkat loyalitasnya? Pertama, tingkat loyalitas pada pelanggan online. Kenapa tingkat loyalitas pelanggan online itu bisa dikaitkan lebih tinggi ketimbang pelanggan offline? Karena di dalam penjualan online diberi banyak kemudahan untuk customer. Contohnya, di dalam sebuah platform disediakan berbagai produk serta jasa yang relevan bagi si customer, di mana customer akan mencari kata kunci produknya di suatu platform atau marketplace, serta kemudian pencarian itu akan lebih muncul di awal, di mana produk-produknya akan ditampilkan sesuai dengan apa yang customer inginkan. Yang kedua, adanya fast respon antara seller penjual kepada customer, di mana saat customer menanyakan suatu produk maupun jasa yang ada di sebuah platform, maka si seller akan lebih cepat membalas pesan customer tersebut dengan solusi ataupun pilihan yang customer inginkan. serta si seller atau penjual juga mampu merekomendasikan produk tersebut yang mana yang akan dipilih oleh customer. Jadi customer lebih yakin jika diberikan rekomendasi seperti itu ataupun solusi lainnya. Yang ketiga, adanya program loyalitas dari marketplace tersebut atau e-commerce tersebut yang memberikan kemudahan bagi customer. Contohnya, yaitu adanya sistem COD, pemberian diskon, potongan harga, serta free gift untuk customer jika customer itu sering membeli suatu produk tersebut pada sellernya. Bahasan kali ini, mana yang lebih loyalitas antara pelanggan online dengan pelanggan offline? Maka dijawab pelanggan online. Kenapa demikian? Karena biasanya pelanggan offline itu yang membeli produk secara langsung di toko tersebut. Biasanya pelanggan offline ini membeli barang karena memang barang tersebut dia butuhkan dan juga barang tersebut harus segera didapatkan hari itu juga. Nah, pada pembahasan selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana strategi menghadapi pesaing pada e-commerce. Yang pertama, adanya inovasi pada e-commerce tersebut. Bagaimana e-commerce tersebut dapat meningkatkan atau memperbaharui kualitas e-commerce-nya atau marketplace-nya. Pas ini sangat penting dikarenakan jika kita berinovasi membuat sesuatu hal yang baru, maka kita dapat bersaing dengan pesaing e-commerce yang lain, di mana pesaing kita mungkin tidak mempunyai apa yang kita punya di e-commerce tersebut. Jadi perlu adanya inovasi. Yang kedua, memberikan pelayanan yang maksimal kepada pelanggan. Kenapa bisa begitu? Karena memberikan pelayanan yang baik kepada pelanggan mampu meningkatkan testimoni yang baik dari seorang pelanggan serta memberikan pengalaman terbaik kepada pelanggan, bagaimana tersebut memberikan kenyamanan bagi pelanggan. Ketiga, meningkatkan promosi ataupun iklan. Serta di era digitalisasi ini kita telah mengenal beberapa media sosial yang sangat besar seperti TikTok, Instagram, YouTube, email, WA, dan lainnya. Nah, dimana kita harus lebih efektif lagi untuk meningkatkan kualitas e-commerce kita serta menggunakan marketing yang sudah kita kenal seperti SEO. Dengan adanya peningkatan promosi ini, maka mungkin customer yang lain ataupun pelanggan yang lain lebih mengetahui ataupun ingin berbelanja di e-commerce yang kita miliki. Yang keempat, menentukan harga supaya lebih kompetitif lagi nih kepada pesaing e-commerce lain. Jadi di sini kita bisa menentukan harga semurah mungkin dengan kualitas yang bagus serta iklan yang menarik. Baiklah, pada pembahasan yang ketiga yaitu saya akan menjelaskan apa itu customer dalam database serta bagaimana pentingnya database tersebut bagi perusahaan. Nah, customer dalam database ini terdiri dari yang pertama yaitu adanya identitas pelanggan, di mana identitas ini berisikan nama HP, alamat, email. Selanjutnya ada yang namanya riwayat pembelian. Nah, riwayat pembelian ini berisikan produk yang sebelumnya pernah dibeli oleh customer tersebut.
Yang ketiga ada yang namanya preferensi dan perilaku, di mana berisikan jenis produk yang disukai oleh customer, waktu pembeliannya kapan, serta bagaimana tingkat customer itu sering berbelanja di suatu marketplace. Dan yang terakhir yaitu adanya interaksi pelanggan, di mana berisikan riwayat pelanggan ini bertanya kepada si seller, serta testimoni maupun feedback yang diberikan pada perusahaan. Nah, kenapa database customer ini sangat penting bagi perusahaan? Karena dengan adanya database tersebut, perusahaan mampu mengidentifikasikan apa yang customer inginkan. Contohnya, produk apa yang paling diminati, penawaran apa yang lebih disukai, maupun iklan apa yang lebih membuat customer itu termotivasi, serta dapat melakukan strategi ke depannya bagaimana menjangkau jangkauan pasar yang lebih luas nantinya. Nah, pada pembahasan yang keempat, kita akan membahas apa itu CRM. Jadi, singkatan CRM itu adalah Customer Relationship Management. Nah, apa itu CRM? Jadi, CRM itu adalah suatu pendekatan untuk mengelola hubungan antara perusahaan dengan pelanggan secara sistematis. Jadi, CRM ini menggunakan teknologi sebagai alat untuk menyimpan, menganalisis, serta mengumpulkan data dari customer, di mana ini memudahkan sekali bagi perusahaan agar bisa meningkatkan loyalitas pelanggan kepada perusahaan, serta memberikan tawaran yang cocok kepada customer, serta dapat memperkirakan kebutuhan pelanggan, serta memberikan layanan yang sesuai untuk pelanggan. Dan juga ini memudahkan perusahaan dalam menganalisis serta mengidentifikasi produk ataupun jasanya. Baiklah, yang kelima, saya akan menjelaskan apa saja prinsip-prinsip dari Supply Chain Management atau SCM. Nah, sebelumnya SCM itu merupakan pengelolaan dari barang dan jasa mulai dari pemasok hingga konsumen akhir. Pada prinsip pertama SCM yaitu adanya integrasi, yaitu menyelaraskan dan menghubungkan alur informasi serta material di seluruh rantai pasokan. Yang kedua adanya koordinasi, yaitu kerjasama antara perusahaan dengan pemasok dan distributor untuk mencapai efisiensi. Yang ketiga, memastikan semua langkah dalam rantai pasokan itu dapat dipantau serta dapat dioptimalkan. Yang keempat yaitu fleksibilitas, yaitu mampu beradaptasi dalam perubahan permintaan pasar. Nah, yang keenam, saya akan membahas bagaimana cara situs kita itu bisa mendapat jangkauan yang lebih luas. Yang pertama yaitu penggunaan SEO untuk mengoptimalkan konten kita agar mudah dicari di mesin pencari. Yang kedua yaitu karena kita sudah masuk di era digitalisasi, jadi kita harus membuat konten semenarik mungkin serta relevan bagi customer agar situs web kita itu menjadi menarik dan mampu memberi perhatian kepada customer. Maka customer akan penasaran terhadap situs web kita. Selanjutnya yaitu menerapkan referral marketing atau affiliate marketing, di mana kita mengajak seseorang untuk mempromosikan produk tersebut dan mendapatkan komisi. Selanjutnya kita bisa menggunakan iklan berbayar yang sudah disediakan oleh e-commerce tersebut. Maka jangkauan situs web kita yang kita miliki mampu menjangkau customer yang kita inginkan. Akhir yaitu kerjasama atau kolaborasi terhadap influencer maupun konten kreator yang ada di kota ataupun yang kita kenal. Nah, itu bisa menjadi acuan kita dalam memperluas situs web karena influencer maupun konten kreator merupakan orang yang mempengaruhi orang lain. Jadi, situs web kita itu bisa dipromosikan secara persuasif ataupun mengajak yang dilakukan oleh influencer maupun konten kreator. Baiklah, pada 6 pembahasan materi yang sudah saya jelaskan merupakan 6 pertanyaan untuk saya jawab karena sebagai tugas akhir semester. Nah, tugas akhir semester ini pada mata kuliah e-commerce dengan dosen pengampu Bapak Nusirwan Eskom MM. Dan saya juga ingin mengucapkan semoga materi ini dapat bermanfaat dan juga menjadi pembelajaran bagi kita ataupun ilmu baru bagi kita dalam memahami dunia e-commerce ataupun dunia bisnis yang mungkin akan kita lakukan di kemudian hari. Nah, saya berterima kasih juga kepada para audiens yang mungkin menonton video saya. Semoga menjadi manfaat bagi Anda juga. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.